Ki, ada satu kegiatan yang hari ini sebenarnya saya ingin banyak dibedarkan oleh Ki Langlilung tentang bagaimana hari ini orang beramai-ramai setiap, apakah itu mungkin di malam Jumat, bahkan di hari biasa atau di hari besar, ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Tapi ada orang yang mengatakan, para peziarah itu, kalau di tempat-tempat lain sih Pak, itu makam para wali bisa kita sentuh gitu kan. Tidak banyak ini seperti di Sunan Muria, walaupun naik ke atas kita bisa Pak. Bisa langsung. Nah ini semuanya Pak, tapi kalau di Gunung Jati kenapa seperti itu Ki? Itu kan sosok tidak seperti manusia biasa Pak. Dia seorang raja, juga dia seorang wali pilihan. Jadi yang disebut wali, tertuai wali atau pemimpinnya wali. Di samping dia seorang rajanya wali, dia juga seorang rajanya negara. Jadi jelas harus dibedakan antara manusia biasa dengan seorang raja. Terus yang kedua, Sunan Gunung Jati adalah guru filsafat, Pak. Jadi Sunan Gunung Jati adalah guru filsafat. Di samping ilmu agama juga mumpuni, tapi juga ilmu Jawanya juga dia mumpuni, Pak. Ilmu filsafatnya atau falsafatnya. Maka diberikan sebuah aturan untuk mencapai makom daripada Sunan Gunung Jati. Kita harus membuka beberapa pintu untuk nyampe kepada makom Sunan Gunung Jati. Itu kalau dihitung itu ada 12 pintu dari bawah. Dari bawah itu ya? Dari parkiran itu 12 pintu. Itu menandakan 12 bulan. Falsafat juga ya? Falsafat itu. Nah 12 bulan itu mana bulan utama? Kan tidak diperlihatkan di situ. Yang sebut pintunya Pak, itu kalau kita bedar yang sebut lubang daripada diri manusia itu Pak, itu ada disebut awal, 1 Syawal dan Raya Agung, bulan gede. Disebut Kapit Raya Agung, itu yang disembunyikan. Jadi sesungguhnya yang disebut kunci daripada surga itu Pak, surga itu adalah kuncinya adalah 1 Syawal yang isinya adalah kebajikan atau berbagi kepada sesama. Apabila kita punya rezeki, kita harus menginfakkan, mensedekahkan, juga menzakatkan. Itu Syawal, awal. Nah, itu berpusat daripada udel kita atau pusar, tali pusar, Pak. Itu disebut awal manusia adalah makan manusia itu dari bayi itu dari tali pusar. Awal yang diputus. Bagaimana bayi itu diputus? Karena sudah lahir ke dunia. Jadi terus sudah lahir ke dunia, bayi ini perlu makan. Dari manakah makan bayi itu? Dari adalah susu ibunya atau kedua susu ibunya. Yang disebut Kapit Raya Agung. Kapit diapit. 2 Raya Agung isinya banyu, Pak. Isinya. Nah, di dalam Raya Agung itu ada ritual adalah pengorbanan. Yang isinya adalah berbagi kepada orang lain atau rakyat kecil, seperti menyembelih korban, kambing, kerbau, sapi, yang isinya adalah sodakoh isinya. Jadi kunci surga adalah sodakoh. Jadi sodakoh ya, yang paling penting itu Paling ya. penting adalah sodakoh. Karena kalau ibadah sholat sih orang juga bisa ya. Ya. Tapi yang susah sodakoh. Yang Ya. susah sodakoh, susah. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, ada yang lewat dulu Ki. Maka Ninggono kan disembunyikan, tidak disebut. Anak kan pintu sangko. Kan telur ini menjual tersembunyi. Iya. Nah, sebenarnya 12 tapi ada 12. pintu sangat ya. Pintu sangko. Yang 3-nya enggak disembunyikan. Orang kan berlomba-lomba kan syariat. Hakikatnya enggak. Maka tidak sempurna iman manusia kalau tidak memberikan sebuah sedekah. Jadi Islam, iman dan amal soleh. Amal soleh kan juga. Iya. Kesempurnaan iman dan amal soleh. Islam dan amal soleh, maka insentif tajuk dan fakir miskin. Fakir miskin itu ya satu bentuk daripada wujud orang Kesalahan. Islam begitu ya. Terima kasih Ki. Kalau dibahas lagi mungkin akan lebih panjang lagi. Yang kedua Ki, tentang bagaimana hari ini juga
kita semua tahu bahwa ketika di kayak kemarin di Grebek Syawal gitu ya, orang beramai-ramai datang semua ke komplek makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung. Nah di sana juga banyak sekali para gede-gede itu semua berkumpul ada makamnya. Ini falsafah atau nasihat apa Pi yang ingin disampaikan oleh leluhur kepada kita nih? Nah, itu kan ada falsafatnya, karena saya ucapkan lagi, tekankan bahwasanya Sunan Gunung Jati adalah guru filsafat. Maka segala sesuatu apa yang ada di sana itu ada yang disebut ilmunya Pak, atau manfaat bagi kita. Maksudnya apa? Kita sebagai generasi penerus atau keturunan daripada leluhur, kita harus senantiasa menjaga kerukunan sesama manusia atau sesama umat manusia atau antara lain desa. Karena yang di dalamnya adalah leluhur-leluhur kita, ki gede-gede kita itu dulunya adalah mengaitkan sebuah pertemanan menjadi saudara. Di dalam hidupnya dia bersama, sampai meninggal pun dia seiring bersama. Artinya kuburannya itu bersama Pak di situ, bukan lain tempat, artinya dikumpulkan jadi satu di situ. Artinya supaya pesan daripada Sunan Gunung Jati, kelak anak cucu kita itu jangan sampai istilahnya selisih paham atau pendapat yang menyebabkan sebelah putusnya disebut tari persaudaraan. Jadi apabila ada desa-desa yang suka tawuran antara desa satu dengan desa yang lainnya, itu berarti dia tidak menghormati leluhurnya. Leluhurnya bersatu di sana. Kita sebagai penerus daripada leluhur itu, kita bertengkar dengan saudara kita yang lain desa atau lain kelompok. Ini maknanya begitu tinggi sekali Ki. Tinggi sekali. Terima kasih Ki. Kalau di sana saya juga kemarin melihat ada makam yang jumlahnya besar-besar tuh rata 11 ya. Tapi ada 2 yang di ujungnya dekat tembok makam Sunan Jati dari belakang itu. Itu apa maknanya Ki? Nah, itu maknanya adalah karena Sunan Gunung Jati itu kan sosok daripada manusia yang mempunyai sifat welas asih dan kasih sayang. Jadi kayak Nabi Muhammad Pak sifatnya itu welas asih dan kasih sayang sifatnya. Jadi sifat Tuhan itu diwujudkan dalam kehidupannya. Sifat Tuhan itu diwujudkan dalam kehidupannya yang menyebabkan dia itu disegani atau dikagum oleh banyak orang. Karena sifat welasnya itu. Nah di sana itu ada kuburan, itu tingkatan tertinggi di sana itu ada kuburan 11 kuburan yang panjang-panjang. Ya ada ya. Tapi di depan itu ada 2 kuburan yang kecil seperti kuburan bayi. Berhubung di sana adalah orang filsafat yang dimakamkan di sana, jadi itu ada maknanya. Loro, 11, artinya rolas. Loro bisa saya dengan Pak As, artinya sebuah hubungan ya. Kita harus mempererat hubungan kita antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, teman dengan teman, atau saudara dengan saudaranya. Kenapa? Loro artinya nih loro. Nah kita harus memiliki sifat welas di situ Pak. Rolas, loro, kanggo sifat welas. Bisa jadi 12 bulan kita harus memiliki sifat welas asih dan kasih sayang. Itu kunci surga. Jadi kunci surga nggak neko-neko. Surga. Apabila kita sudah mewujudkan sifat welas asih dan kasih sayang kita ke dalam kehidupan kita, ya kita sudah mendapatkan kunci surga. Subhanallah. Dengan kasih sayang kita, itu kunci surga udah dapat. Kunci surga. Artinya orang lain tidak terzolimi dengan kehadiran kita. Oh, berarti dengan maaf Ki, ada seorang sekarang kan orang merasa dirinya ustadz, ahli ilmu fikih dan sebagainya, tapi kehidupannya menang dewek, kayak egois dan sebagainya Ki. Berarti itu sadar nggak sih Ki? Ya dia tuh sadarkan keilmuannya bahwasanya dia lebih hebat daripada orang lain. Itulah disebut ujian dia. Tapi sejatinya hidup adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Apabila kita sudah menjalankan hidup bismillah, bukan pengucap isun, tadi bismillah urip ingsun, maka orang itu sudah mendapatkan kunci surga. Ada hidupnya sudah bergelimang anugerah hidupnya. Ya, ya.
Nah, kalau sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa Anda dalam mencari guru tuh harus guru yang mursyid, mursyid yang apa gitu. Jadi saya dulu saya nggak kenal bahasa-bahasa gitu. Nah, sekarang orang hati-hati. Nah, itu gimana gitu? Sekarang zaman sudah tidak asing lagi, Pak. Untuk mendapatkan, ya punten Pak ya, Iya. untuk mendapatkan sebuah manfaat dari ilmu kita, sehingga bisa mendapatkan sebuah, yang disebut kehidupan yang lebih mapan, maka orang itu banyak mengotak-atik tentang makna-makna atau ilmu-ilmu yang dalam tujuannya sebenarnya untuk mencari sebuah penghidupan, Pak. Untuk dirinya. Jadi ujung-ujungnya ya untuk mencari nafkah, sumber manfaat, sumber kecukupan untuk diri kita. Waduh, dunia juga ya. Dunia, aslinya dunia. Yang disebut guru mursyid. Apa sih guru mursyid itu? Zaman sekarang udah nggak ada, Pak. Karena zaman sekarang orang tidak ada yang mengajarkan ilmu agama tentang tauhid, tentang ketuhanan yang tanpa belas kasihan. Tidak ada sekarang itu. Ujung-ujungnya ada sebuah embel-embel yang disebut keuangan untuk pemasukan untuk diri kita. Jadi inginnya tuh mendapatkan uang tanpa harus memeras keringat dan banding tulang. Akhirnya kita menakutin orang. Apabila kita nggak begini nanti Islamnya tidak sempurna. Islamnya belum Islam. Loh, yang mengislamkan kita siapa? Juga ya. Kan gitu. Apa manusia atau Allah mengislamkan? Jadi jangan heran kita kelihatannya orang baik, orang soleh, taat beribadah, belum tentu dalam pandangan Allah bahasa kita jauh daripada Allah. Jadi tidak dinilai daripada tentang fisik kita Allah itu, tapi dinilai dengan perilaku kita keseharian. Bertambahnya usia, bertambahnya umur, semakin bijak enggak kita hidup. Kalau kita semakin bijak dalam menyikapi sebuah permasalahan hidup, maka dia orang beruntung. Tapi apabila kita hidup bertambahnya usia, kita semakin brutal dalam hidup, ya orang ini orang celaka akhirnya. Kan gitu. Jadi yang disebut guru mursyid itu bukan pandangan manusia. Oh, saya ini guru mursyid. Saya ini bisa mempertemukan kamu dengan Tuhanmu dengan jalan berguru kepada saya. Tidak ada, sebab ujungnya dia mencari duit.